Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah. Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa halangan semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan
kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kesempatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat yang melimpah sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah terutama di bulan Ramadan ini, walaupun di dalam situasi ataupun kondisi yang kurang kondusif, namun semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT senantiasa diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, puji dan syukur itu harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT dalam setiap keadaan, baik keadaan itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Alhamdulillah, dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas ini, kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa, walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakannya di rumah misalnya. Tetapi sekali lagi, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakannya dengan insya Allah baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, terutama kelak di yaumil qiyamah, yauman la dhilla illa dhilluh, ketika tidak ada lagi pertolongan atau perlindungan selain dari pertolongan Allah SWT. Pada saat itulah syafaat Rasulullah SAW akan berfungsi kepada kita seluruh umatnya, umat Islam, apapun statusnya, apapun perilakunya di dunia ini, selama dia menjadi umat Rasulullah SAW, insya Allah kelak akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu dari ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, ada dua hal yang nanti di yaumil qiyamah akan sangat kita butuhkan, yaitu pertama rahmat Allah SWT, yang kedua adalah syafaat Rasulullah SAW. Hanya dua hal ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan, marilah kita kumpulkan, kita persiapkan untuk bekal kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah SWT dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain kecuali kita untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengikuti semua perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi semua apa yang dibenci oleh Allah SWT, yang dilarang oleh Allah SWT, dalam rangka imtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Dengan cara itu mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi akhir yang baik. Yang kedua, setelah kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mendapatkan rahmatnya kelak di yaumil qiyamah, maka syafaat Rasulullah SAW juga akan sangat menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Kita harus mengenal Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Karena setiap pecinta kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya.
kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, saya terima kasih sekali kepada rekan-rekan dari lembaga dakwah NU, Majelis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kulon Progo, yang sudah bekerja keras untuk menghadirkan secercah cahaya pendidikan rohani, terutama di bulan Ramadan ini. Tidak kenal lelah mereka untuk menghadirkan pelajaran-pelajaran yang sangat dibutuhkan, terutama untuk masyarakat sekarang yang hari ini sangat butuh pendidikan, pengarahan, akhlak, dan sebagainya. Karena kita tahu bagaimana masyarakat kita saat ini di dalam berperilaku di tengah masyarakat seperti jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah sekali membenci, mudah sekali mencaci, mudah sekali untuk berkata kasar, bahkan memfitnah dan sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita diharapkan untuk benar-benar menetralkan diri kita, mengenolkan diri kita, mengkosongkan diri kita, benar-benar menjadi hamba yang kosong dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa wabah, ya paling disebut oleh para ilmuwan, pakar, dan masyarakat kita dengan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Justru di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Barangkali selama ini akhlak kita kurang terdidik walaupun sudah menjalankan ibadah puasa berkali-kali. Barangkali adab kita kurang terasah walaupun kita sudah menjalankan peribadatan, sholat, dan lain-lain. Maka kita ambil pelajaran. Betapa masyarakat kita hari ini benar-benar ditahan untuk tidak melakukan apa-apa yang biasa mereka lakukan, terutama ketika menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kalau menjelang buka puasa misalnya, semua orang hampir seluruhnya justru sibuk untuk mempersiapkan buka puasa. Mempersiapkan buka puasa dalam hal ini justru adalah bagaimana bisa menikmati hidangan yang enak-enak, karena seharian kita tidak makan. Maka pada sore harinya kita persiapkan semuanya. Menjelang Lebaran misalnya, Idul Fitri misalnya, kalau tahun-tahun sebelumnya kita juga sama, orang disibukkan untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi Idul Fitri, yang semuanya itu justru jauh panggang dari api, artinya justru menjauh dari tujuan agama, tujuan dari pendidikan di bulan Ramadan. Misalnya yang kita utamakan kalau di bulan Ramadan adalah kita mendidik diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, tidak boros, tidak berfoya-foya dan sebagainya. Maka yang terjadi
masyarakat kita seringkali masih justru melakukan hal-hal yang sebaliknya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya Idul Fitri itu adalah bukan pakaian kita yang bagus, tetapi ketakwaan kita lah yang bertambah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak untuk kita sedikit mengambil pelajaran daripada hikmah adanya musibah pandemi yang bukan saja dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia merasakannya. Maka saya teringat sebuah nasihat dari guru kita, Syekh Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya Al-Hikam. Misalnya, ambillah kata-kata beliau, malam yukbil bimulatafatil ihsan kuyida ilahi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak mau kembali mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengakui kebesaran Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan yang lembut dari Allah SWT, maka dia akan diseret, dia akan dibelenggu, diborgol untuk mengakui, untuk tunduk terhadap kekuatan Allah SWT dengan cara-cara diberikannya banyak cobaan. Dan mungkin ini termasuk salah satu musibah yang diberikan oleh Allah SWT agar kita mengakui. Hari ini semua dunia, masyarakat dunia, penduduk dunia harus, mau tidak mau, harus tunduk kepada aturan Allah SWT. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan negara yang superpower sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya musibah yang justru hanya berupa makhluk-makhluk kecil yang dikirimkan oleh Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sekali lagi dalam kesempatan di bulan Ramadan ini khususnya, kita tingkatkan akhlak kita, adab kita. Karena setiap sesuatu itu ada adabnya. Segala sesuatu itu ada adabnya. Bahkan banyak guru-guru yang mengajarkan kepada kita, adab jauh lebih penting daripada ilmu. Karena kalau cuma ilmu, iblis pun jauh lebih berilmu, kata pakar-pakar yang ahli di bidang ini. Maka saya cuplikan sebuah nasihat dari Imam Syafi'i, yang pernah ditanyakan bagaimana Imam Syafi'i apabila diperdengarkan tentang adab. Di dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allimun, dikatakan, saya bacakan, Waqila li Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, kaifa syahwatuka lil adab? Faqala isma'u bil harfi minhu fayatawadda a'dha'i anna laha isma'an tatana'amu bihi. Wakila lahu kaifa tolabuka lahu? Qala tolabul mar'ah al-mudillah waladaha walaysa laha ghairuhu. Dikatakan kepada
Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i? Syahwatnya. Syahwat Imam Syafi'i artinya syahwat itu keinginan, hiroh atau syahwat. Bagaimana kita bisa merasakan sesuatu dengan hiroh dari dalam syahwat ketika berbicara tentang masalah adab. Imam Syafi'i mengatakan ketika Imam Syafi'i mendengarkan huruf-huruf dari istilah adab ini, maka anggota badannya itu, seluruh anggota badannya itu sangat suka, sangat senang. Dan pendengarannya misalnya dengan huruf-huruf adab ini menjadi sesuatu yang mengenakkan. Boleh dikatakan ketika kita mencintai seseorang misalnya, ketika disebut namanya, maka apa yang terjadi dengan diri kita? Syahwat kita pasti akan membuncah. Syahwat kita pasti akan bergetar. Seperti banyak arif billah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin yang sejati itu kalau disebutkan asma Allah maka akan bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, maka semakin tambahlah keimanannya. Sama seperti Imam Syafi'i dalam hal ini ketika mendengarkan istilah adab. Syahwat Imam Syafi'i sangat bergairah ketika menyebutkan masalah adab ini. Dan dikatakan bagaimana cara mencari atau bagaimana kalau Imam Syafi'i mencari adab ini. Semangat untuk mencari ilmu tentang adab atau berusaha untuk meningkatkan adabnya. Itu seperti halnya seorang perempuan yang kehilangan anaknya, yang tidak ada lagi baginya anak, yang laisa laha ghairuhu, tidak ada lagi anak selain satu-satunya itu yang hilang, maka seperti itulah perasaan kehilangan seorang Imam Syafi'i terhadap adab. Waqala, dikatakan lagi ba'duhum, sebagian ulama mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu menetapkan iman. Faman la imanalah, maka orang yang tidak punya iman, la tauhidalah, maka tidak bertauhid, tidak punya tauhid. Wal imanu yujibu syariah, menetapkan syariah. Iman itu menetapkan syariah. Faman, dan orang la syariatalah, yang tidak ada syariah di dalamnya, la imanalah, maka dia dikatakan tidak beriman. Wala tauhidalah, juga tidak bertauhid. Wasyariatu, dan syariah iku tujibu al-adab, menetapkan adab. Faman la adaballah, la syariatallah, wala imanalah, wala tauhidalah. Orang yang tidak memiliki adab sama saja dia itu tidak menjalankan syariat, juga tidak memiliki iman, dan tidak mengerti tentang tauhid. Itulah pentingnya adab. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, khususnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang kita terkenal sangat
berhati nyaman dulunya, kita harus kembali kepada begitulah para ulama kita mengajarkan kepada kita bagaimana adab lebih diutamakan daripada ilmu. Ada kisah salah seorang kiai kita. Pada saat mudanya dia seorang yang rajin ngaji, dari kecil sudah belajar ngaji. Kemudian suatu hari ketika liburan di pondoknya, beliau ini pulang dan sampai di rumah tidak lama kemudian dia sudah pergi bermaksud untuk menemui gurunya yang dulu waktu mengajarkan dia masa kecilnya. Karena takdimnya terhadap guru, kecintaannya terhadap guru ini yang menunjukkan adabnya, akhlaknya yang mulia, maka si kiai muda ini ingin pergi kepada gurunya, sang kiai yang mengajarkan di waktu kecil. Tapi sebelum berangkat, ayahnya meminta pertolongan sang anak, "Le, tolong belikan ini ke warung sebelah." "Wah, tidak bisa, Pak. Saya harus ketemu guru saya yang dulu udah lama belum ketemu lagi. Maka hari ini kesempatan untuk saya bertemu, untuk sowan." "Sebentar aja kok." "Nggak bisa, Pak." "Duh, kamu kok begitu, Le? Setelah pulang dari pondok kok malah kayak gini?" "Ngeten, Pak. Bukan masalah kula ndak mau sebenarnya, tetapi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wis iso ngaji kowe saiki. Nggih dikatakan bahwa guru itu lebih utama daripada orang tua." "Oh iya, ngono." Memang benar. Di dalam kitab itu benar bahwa guru kedudukannya lebih utama daripada orang tua. Tapi apa kamu tidak mengira, kamu tidak merasa, kamu tidak mengakui bahwa aku, ayahmu ini adalah juga gurumu? Sopo yang ngajari kamu melafadzkan alif, ba, ta, sa, jim? Siapa yang mengajarimu mengatakan kata ayah, ibu sejak kecil? Siapa yang memberimu makan sehingga kamu bisa melangkah, sehingga pergi mengaji, mendapatkan guru yang mulia? Bukankah aku juga gurumu? Maka si kiai muda ini tersadar dan menangis saat itu pula, menyadari bahwa selama ini yang dia pahami tentang keutamaan guru tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang tuanya. Tetapi bahwa hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa memang adab jauh lebih penting. Dan saat sekarang di mana anak-anak kita, generasi kita sangat butuh pendidikan akhlak ini, marilah kita selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, marilah kita bekerja sama untuk memberikan benteng, bekal kepada anak-anak kita agar mereka ini memiliki akhlak adab yang baik, tidak lagi mudah mencaci, tidak lagi mudah menghina terhadap yang lain. Bahkan ketika seseorang berdosa pun kita tidak boleh untuk membenci saudara kita. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan. "Man ayaro akhahu bidambin la yamut hatta ya'malahu." Barang siapa yang membenci saudaranya karena dosa yang diperbuatnya, maka dia tidak akan mati sebelum mengalami hal tersebut. Artinya, bahkan ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah pun, kita tidak boleh untuk membenci orang tersebut. Kita benci perbuatannya, kita benci kejahatannya mungkin, tetapi bahwa kemanusiaannya adalah sama dengan kita, dan tugas kita lah untuk bersama-sama mengajak kepada kebaikan, jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita
sering menganggap diri kita ini adalah yang melebihi dari apa yang dimiliki oleh orang-orang lain. Bahkan ketika kita menghadapi teman-teman kita yang tidak sederajat, kita selalu menganggap remeh terhadap mereka. Ini tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Rasulullah SAW bisa bergaul dengan siapa saja. Bahkan yang berbeda agama pun Rasulullah SAW bisa berdampingan. Karena secara basyariah sama dari sisi kemanusiaan. Bukankah yang membuktikan dan menunjukkan keutamaan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Namun seringkali di masyarakat kita masih saja seseorang yang memiliki kelebihan misalnya menganggap yang lain remeh, menganggap yang lain bukan siapa-siapa, menganggap yang lain itu tidak punya apa-apa dan lemah. Saya teringat sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Hikam. Itu ada sebuah hadis yang cukup memberikan pelajaran buat kita. Ma balu aqwam yusyarifuna al-mutrafin wa yustahibuna lil abidin wa ya'maluna bil Qur'an wa ma wafaqa ahwa'ahum wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuhu. Bagaimana orang-orang ini? Kok hanya menyanjung-nyanjung orang yang mulia-mulia saja, hanya memuji, hanya memuja-muja orang yang mulia, yang kaya, yang berpangkat saja, yang penguasa-penguasa saja. Sementara menganggap remeh orang-orang ahli ibadah yang biasa-biasa saja. Padahal mereka membaca Al-Quran, wa ya'maluna bil Quran, wa ma wafaqa wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuhu. Tetapi yang tidak sesuai dengan dirinya, yang tidak cocok dengan kepentingannya, itu ditinggalkan. Maka diteruskan. Fa'inda dalik, kalau begitu kan yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'di. Sama saja kita itu meyakini sebagian daripada kitab ini dan mengingkari sebagian kitab yang lain. Ya, kalau begitu sama saja dengan kita ini yus'auna fima la yudrika fima yudrika illa bi ghairi sya'in. Kita memburu perkara atau sesuatu yang diberikan kepada kita tanpa kita berusaha, tanpa kita mencarinya. Apa itu? Biqadril maqdur, terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalil maktub, dan kematian yang memang sudah tercatat. Wa rizqil maksum, dan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita memburu hal-hal ini yang padahal ini tanpa diminta pun, tanpa dikejar pun, dicari pun, Allah akan memberikannya. Wala yas'auna fi ma la yutrika illa bisya'in, tetapi tidak memburu, tidak mengejar, tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu diberikan tanpa kita mencarinya. Yaitu min jazail maufur wa sa'yil mashkur wa tijarata allati la tabur, yaitu terhadap jasa, pahala atau pemberian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, wa sya'il maskur, dan ibadah, keinginan-keinginan berbuat baik yang kita syukuri, atau pemberian yang diberikan oleh Allah yang kita syukuri. Wa tijarata allati la tabur, kemudian perdagangan yang tidak ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan-kebaikan di dunia yang kita lakukan nanti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seringkali kita
tidak menyadarinya. Kita tidak mencari, berusaha mengejar hal-hal ini, justru melakukan atau mengejar perkara-perkara yang sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT tanpa harus kita mencarinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam memilih teman, seringkali kita juga memberikan kriteria. Maka di dalam beberapa karangan Imam Al-Ghazali, misalnya Ayuhal Walad, di sana disebutkan bahwa kita tahu Syekh Hatim Al-Asom, seorang yang pura-pura tuli karena untuk menjaga perasaan orang lain ini, dia berguru kepada Syekh Syakik Al-Balkhi selama 30 tahun, belajar di sana, mengabdi di sana, khidmat di sana, berguru dalam lindungan atau pengajaran Syekh Syakik Al-Balkhi. Suatu saat ditanyakan oleh Syekh Syakik, "Ya Hatim, selama 30 tahun ini kau bersahabat denganku, belajar denganku bersama-sama. Apa yang kau dapat?" Syekh Hatim menyatakan, "Saya mendapatkan pelajaran 8 hal." Hanya 8. Padahal 30 tahun kau berada di sini, hanya 8 hal. Apa itu? Saya sebutkan satu saja, faedah dari yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asom. Faedah pertama yaitu al-faidatul awal, al-faidatul ula. Ini nadartu ilal khuluqi. Saya melihat kepada banyak makhluk atau manusia gitu. Faro'aitu, dan saya melihat likulli minhum, dari mereka itu, sebagian mereka atau masing-masing dari mereka itu mahbuban, mahsyukon. Mereka memiliki kekasih, mahsyukon, dan teman, konco, yuhibbuhu wa yushikuhu. Ada yang mencintainya, wa yushikuhu, dan ngancani atau menemaninya ketika datang sakit. Wa ba'du dalik, dan sebagian lagi al-mahbub, wa ba'du dalik al-mahbub, dan sebagian dari kekasih itu yusahibuhu, menemani ila maradil maut, sampai ketika dia sakit pati atau menjelang ajal, sakaratul maut. Wa ba'duhu, dan sebagian lagi para kekasih ini ila syafiril qabri, sampai kepada tepi liang lahat atau pinggiran kuburan. Summa yarji'u kulluhu wa yatrokahu faridan wahidan wala yudkhiluhu ma'ahu fi qabrihi minhum. Kemudian mereka kembali, setelah melakukan penguburan, mereka kembali dan meninggalkan temannya tadi, yang meninggal tadi, sendirian. Dan tidak ada yang satu pun yang ikut masuk ke dalam kuburnya dari mereka ini. Ahadun, satu pun. Gitu. Kemudian Hatim Asam ini berpikir bahwa sesungguhnya afdolu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi. Api-api atau sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kekasih itu sesungguhnya adalah apa yang mau masuk atau ikut masuk di dalam kuburnya seseorang dan menemaninya di dalam kuburan itu. Tetapi Hatim Al-Asam mengatakan, fama wajadtuhu, saya tidak menemukannya, ghairul a'mali sholihah, kecuali amal soleh. Saya tidak menemukan yang seperti itu, kecuali amal soleh lah yang nanti akan bisa berlaku seperti itu, masuk ke dalam kuburan dan menemaninya. Fa'khad tuha, maka saya mengambil ini, amal soleh ini untuk mahbuban li, menjadi teman saya,
litakunu sirojan li fi qabri, supaya menjadi teman saya di dalam kubur saya. Watu anisuni fihi, dan akan menjadi teman di dalam kuburan, dan tidak akan meninggalkan saya sendirian di dalam kubur itu. Ini satu faedah dari 8 hal yang disampaikan oleh Hatim Al-Asham selama 30 tahun belajar atau mengabdi khidmat ke dalam gurunya Syekh Syakik Al-Balkhi. Artinya apa? Kita seringkali menganggap orang-orang dekat kita, istri, anak kita ini sebagai kekasih-kekasih kita. Tetapi dari kekasih-kekasih ini, semuanya tak satu pun yang nantinya bisa menjadi teman kita selamanya di kuburan kita, terutama ketika kita meninggal. Mereka sebagian ada yang menjadi teman sangat dekat dengan kita ketika kita masih dalam keadaan mulia, dalam keadaan memiliki segalanya. Mereka sangat dekat dengan kita. Namun ketika kita jatuh, ketika kita habis, ketika kita tidak memiliki apa-apa, maka teman-teman kita, saudara-saudara kita menjauh dari kita, meninggalkan kita sendirian. Ada sebagian yang menjadi kekasih yang menemani kita sampai pada saat kita sakit, marodul maut, ketika loropati, ketika sakit menjelang ajal, itu masih ada yang menemani kita. Biasanya istri-istri kita, suami-suami kita, anak-anak kita masih seperti itu. Ada juga sebagian dari kekasih-kekasih kita, orang-orang yang kita cintai itu sampai menemani kita kepada tepi atau pinggir kuburan makam kita. Namun mereka tak satu pun juga yang akan ikut masuk ke dalam kuburan menemani kita. Maka dikatakan bahwa sebaik-baik teman, kekasih itu adalah afdolu mahbubil mar'i ma yadkhulu fihi. Sebagus-bagusnya, sebaik-baik kekasih itu sesungguhnya, kekasih sejati itu adalah yang bisa masuk mengikuti kita, ikut masuk ke dalam kubur kita dan menemani kita di dalamnya. Maka tidak ada yang seperti itu, tidak mungkin, kecuali amal solehlah yang bisa menemani kita. Marilah amal soleh kita persiapkan, semua kebaikan-kebaikan kita lakukan, agar akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Allahumma amin. Logikanya begini, kaum muslimin rahimakumullah, dengan melakukan imtisalil awamir wajtinabin nawahi, nasihat yang sering kita dengar ketika kita mengikuti sholat Jum'ah. Imtisalil awamir, melakukan perintah, wajtinabin nawahi, kemudian mencegah atau menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah SWT, itu memungkinkan kita senantiasa berada di dalam jalan yang baik. Karena almar'u mata ma'azza, kata Rasulullah SAW, seseorang pasti akan berakhir hidupnya dalam keadaan apa yang paling disukai. Maka ketika kita memilih hobi kita ini adalah hobi yang baik, hobi yang indah, yang menuju kebaikan, mengajak kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka akhir hayat kita insya Allah juga akan berada di dalam keadaan baik. Banyak kita temui orang-orang soleh itu meninggal dalam keadaan sujud dan sebagainya. Banyak dari orang-orang baik yang dia berakhir hayatnya itu dalam keadaan melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan. Walaupun tidak jarang juga orang yang dikehendaki oleh Allah SWT tidak sesuai dengan kebiasaannya. Namun bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapapun nanti akhir hayatnya akan berada dalam keadaan apa yang paling disukai. Yang paling celaka adalah ketika kita terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan hal ini, maka kalau terjadi betul kita meninggal dalam keadaan sedang melakukan hal-hal yang buruk, maka saat itu kita su'ul khotimah,
Artinya dengan melakukan imtisalil awamir wajtinabin nawahi, senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju akhir hayat yang husnul khotimah. Ini sangat logis, sangat masuk akal. Karena kita bayangkan ketika kita berada dalam maksiat misalnya, dalam dosa, berkubang dalam maksiat, sedang asik melakukan hal-hal yang di dalam bahasa agama itu dosa, maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pencabut nyawa, mengambil diri kita, nyawa kita, meninggal kita dalam keadaan yang sedang melakukan hal-hal yang buruk. Banyak contohnya. Seorang yang setiap harinya hanya mabuk-mabukan dan sebagainya, maka dia berakhir dalam keadaan sedang minum minuman keras. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi marilah kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal yang bisa kita lakukan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya, dan kita mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari setiap musibah, setiap bala, setiap apa yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang buruk, yang bersifat maksiat dan tidak bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Hari ini mungkin di tengah masyarakat kita sering sekali kita beradu mulut, beradu argumentasi, berspekulasi dalam setiap keadaan, setiap situasi. Karena memang kita diberikan semacam keindahan di dalam perbuatan atau pemikiran kita, pendapat kita ini dihiasi merasa benar. Maka wajarlah kalau saat ini setiap orang yang melakukan entah itu benar atau buruk, yang diutamakan adalah bahwa dialah yang paling benar. Maka seringkali kalau sudah seperti ini dia akan menganggap orang lain salah. Ini sebagai seorang yang beriman harus kita tata kembali kepada pelajaran akhlak kita, kembali kepada pelajaran waktu kecil kita dididik untuk menghormati orang tua, dididik untuk bagaimana mencintai alam, mencintai binatang dan sebagainya, karena itu juga termasuk bagian dari menghormati atau menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah nasihat dari guru kita Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Misalnya kalau kita melihat ada seekor nyamuk atau semut misalnya, dia tercebur dalam air misalnya, kemudian kita tolong, kita angkat, kita biarkan dia pergi, bisa jadi yang membuat kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah justru apa yang kita lakukan terhadap semut ini. Bukan hal-hal besar yang kita lakukan, tetapi mungkin jadi hal-hal kecil yang kita lakukan, inilah yang kemudian bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Pada akhirnya saya sekali lagi kembali mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti anjuran dari pemerintah supaya wabah yang menimpa negara kita ini bisa cepat teratasi, karena dengan cara bersama-sama kita bisa. Kalau kita sendiri-sendiri, maka mungkin akan berlarut-larut keadaan seperti ini, dan itu justru akan merepotkan kita dan
menjauhkan kita untuk segera mendapatkan situasi yang normal untuk melakukan aktivitas baik keagamaan maupun ke aktivitas kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang diputuskan oleh para pengambil kebijakan sudah semestinya kita ikuti, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di dalam struktur negara Indonesia yang kita cintai ini. Bahkan ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, dan kepada ulil amri, dalam hal ini adalah penguasa atau pemerintahan setempat yang menjadi pengampu kebijakan di tengah masyarakat. Itu yang harus kita ikuti. Bukan kemudian kita hanya, saya taat kepada Allah dan Rasulnya, saya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita mengabaikan apa yang disarankan oleh pemerintah. Maka ini sesuatu yang ironis, karena Allah sendiri memerintahkan untuk kita ini mengikuti anjuran pemerintah supaya kita bisa bersama-sama, karena mereka memiliki tim, karena mereka memiliki cara memikirkan untuk bagaimana kita keluar dari situasi ini. Tentu mereka punya tim dan mereka bertanggung jawab untuk semua yang terjadi terhadap diri kita. Misalnya banyak di tengah masyarakat, saya sendiri juga kesusahan untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebaiknya kita harus mengikuti protokol atau tata cara pelaksanaan ibadah selama pandemi ini. Banyak masyarakat kita yang tidak memahaminya secara mendalam dan hanya mengandalkan bahwa agama itu sesuai dengan keyakinan. Agama itu dibangun dengan ilmu. Agama bukan cuma dengan perasaan. Oleh karena itu, negara kita memiliki majelis ulama yang mereka bertanggung jawab dan memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk memberikan fatwa-fatwa yang diperlukan di masyarakat. Kita ikuti. Kalau semua orang berfatwa, maka orang akan berkata apa saja, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, laula isnadun, kalau tidak ada sanad, tentu orang itu akan berkata apa saja. Laqala maqala, maka seseorang akan berkata apa saja, tentang apa saja. Maka kita harus memiliki garis organisasi yang jelas. Dalam hal ini adalah kita kaum muslimin harus memiliki sanad keilmuan yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu guru-guru kita. Saya bangga di sini saya terlahir sebagai seorang nahdiyin, kemudian ngaji juga, belajar pada guru-guru kita yang tidak diragukan lagi tentang kealimannya. Semestinya lah kita berguru kepada mereka yang memiliki kapasitas keilmuan, memiliki sanad keilmuan yang jelas, bahkan bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin di Nahdlatul Ulama ini adalah sarangnya, gudangnya ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan insya Allah tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat kita, keyakinan kita mantap di dalam jalan ini untuk mempertahankan amaliyah kita, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang kita yakini akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Akhirnya barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan di dalam situasi yang serba terbatas ini kita jauh lebih bijaksana di dalam mengambil tindakan, karena kesalahan yang kita lakukan sedikit saja bisa berakibat fatal kepada diri kita maupun keluarga kita maupun orang-orang lain di sekitar kita. Kita harus mengikuti anjuran orang-orang yang memiliki kapasitas atau wewenang, dalam hal ini pemerintah kalau berkaitan dengan masalah penanganan wabah COVID-19 ini. Kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita bisa bersama-sama mengatasi masalah yang menimpa negara kita khususnya dan dunia yang saat ini memang menjadi pandemi yang naudzubillah ini hanya sebagian kecil dari cara Allah untuk memaksa kita mengakui tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari tadi. Man lam yuqbil bi mulatafatil ihsan kuyyida ilaihi bisalasilil imtihan. Orang siapa yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipaksa oleh Allah untuk tunduk mengakui dengan cara diborgol, diseret dengan banyaknya cobaan-cobaan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk yang membawa kerusakan terhadap masyarakat, dan senantiasa diberikan hidayah agar bisa memahami setiap kejadian bahwa ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak salah, saya mohon maaf. Kita akhiri, walafu minkum, syukron wa tumdum bil khairi wal barakati wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo, madu asma'an mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu Asma Bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan. Saya Herlambang Witarto dari pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kapanewon Galur. Tentunya selalu menghimbau kepada teman-teman semua untuk jaga kesehatan di era pandemi seperti ini, agar kita semua tidak terjangkit virus COVID-19. Juga teman-teman semua bisa tetap ngaji online bersama LDNU Kulon Progo. Caranya cukup mudah, teman-teman semua tinggal like saja di akun Facebook LDNU Kulon Progo dan juga subscribe channel YouTube LDNU Kulon Progo. Nantinya di situ akan update materi-materi setiap harinya yang akan menemani teman-teman semua di rumah. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona, wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 Wates jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layisnu Kulon Progo dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap.